Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat semua. Kita jumpa lagi di mata kuliah Mekanika Teknik dengan topik pembahasan untuk hari ini adalah konstruksi balok cantilever yang berupa balok overstack dengan beban terpusat. Jadi di sini misalkan ada kasus balok A dan A sampai dengan C, kemudian ada tumpuan sendi di A dan tumpuan roll di B. Balok ini overstacknya berada di segmen B sampai dengan C. Kemudian ada beban P1 sebesar 2 ton sejarak 2 meter dari A, dan P2 beban terpusat sebesar 1,5 ton di ujung C sejarak 2 meter dari B. Kemudian jarak antar dua tumpuan A dan B yaitu 6 meter, sedangkan jarak atau panjang balok total A sampai dengan C adalah 8 meter. Kita mulai dengan menghitung reaksi tumpuan di A. Tumpuan A di sini adalah tumpuan sendi, maka di tumpuan A ini akan terdapat dua macam reaksi, yaitu reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Yang pertama kita menghitung reaksi vertikal di tumpuan A dengan menggunakan persamaan sigma momen di B sama dengan 0 atau sigma MB sama dengan 0. Persamaannya adalah kita mulai dari kanan, ada RVA kita misalkan ke atas. RVA dikalikan 6. 6 adalah jarak dari A sampai dengan B, jaraknya 6. Jadi RVA dikalikan 6, arahnya adalah searah jarum jam, maka kita beri tanda positif. Kemudian dikurangi P1 di titik D sejarak 6 minus 2 ke titik B atau sejarak 4 meter ke titik B ya. Kenapa P1 minus? Karena arah P1 ke bawah untuk menuju tumpuan B, dia berputarnya berlawanan dengan jarum jam, sehingga kita beri tanda minus. Kemudian ada P2. P2 di sini berada di titik C untuk menuju titik B, karena P2 arah ke bawah, dia berputarnya ke titik B adalah searah jarum jam, sehingga kita beri tanda plus. Jaraknya ke titik B adalah 2, sehingga P2 dikalikan 2 sama dengan 0. Atau kita kalau mau menambahkan dengan reaksi vertikal di B, bisa dengan ditambahkan RVB dikalikan 0, karena jarak ke titik B-nya RVB adalah 0. Jadi RVB dikalikan 0. Kita bisa tuliskan atau boleh tidak dituliskan. Sehingga di sini kita peroleh RVA-nya sebesar 0,833 ton. Arahnya ke atas karena hasil perhitungannya positif, maka dia sesuai dengan perumpamaan arah reaksinya di awal, yaitu ke atas. Oke, kemudian kita lanjutkan menghitung reaksi horizontal di A. Di sini tertulis RHA sama dengan 0 karena bisa kita lihat dari kasus ini, dari soal ini tidak ada gaya horizontal, sehingga dengan menggunakan sigma horizontal atau sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0, RHA-nya sama dengan 0.
Sekali lagi karena tidak ada gaya horizontal pada soal ini. Kemudian kita lanjut ke tumpuan B. Tumpuan B adalah tumpuan roll. Maka di sini karena tumpuan roll dia memiliki satu reaksi, yaitu reaksi vertikal dalam kasus ini. Reaksi vertikal di B dihitung atau dicari menggunakan persamaan sigma MA sama dengan 0 atau jumlah momen di titik A harus sama dengan 0. Sehingga di sini persamaannya adalah minus RVB. Kita umpamakan RVB-nya adalah arah ke atas. Untuk menuju titik A, maka dia berputarnya adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga kita beri tanda negatif. Minus RVB dikalikan 6, jarak dari B ke A. Kemudian ditambah P1 dikalikan 2. Kenapa P1-nya diberi tanda positif? Karena P1 di sini arah ke bawah, untuk menuju titik A, dia berputarnya searah jarum jam, sehingga kita beri tanda positif. Kemudian ditambah P2 dikalikan 8. P2 di sini jaraknya ke titik A adalah 8, sama putarannya adalah searah jarum jam untuk menuju ke titik A, sehingga kita beri tanda positif. RVA boleh kita tuliskan, boleh tidak, karena RVA ke titik A dikalikan dengan 0. Jadi boleh ditulis atau tidak. Kemudian di sini kita peroleh RVB-nya sebesar 2,667 ton. Karena positif, maka arahnya ke atas sesuai dengan perumpamaan di awal ya. Jadi kalau hasilnya positif, berarti perumpamaan arah reaksi di awal adalah benar. Oke, kemudian kita kontrol reaksi vertikalnya apakah sudah benar, RVA dan RVB-nya, dengan menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0. Kita mulai dari kiri, ada RVA dikurangi P1 arah ke bawah, ditambah RVB arah ke atas, dikurangi P2 arah ke bawah, sama dengan 0. Kalau kita hitung di sini hasilnya sama dengan 0, berarti nilai RVA dan RVB beserta arahnya sudah benar. Setelah kita menghitung reaksi di tumpuan A dan B, kita lanjutkan untuk menggambar bidang NDM-nya. Kita mulai dari menggambar bidang M. Kita mulai dari menggambar bidang M. Momen di A dan momen di C itu besarnya sama dengan 0. Kalau di materi sebelumnya, balok di atas dua tumpuan sederhana yang tidak memiliki kelebihan batang atau bukan termasuk balok overstack, jadi baloknya yang dari A sampai dengan B saja, maka di masing-masing tumpuan momennya sama dengan 0. Nah, pada pembahasan kali ini karena baloknya adalah balok overstack, sehingga di sini tumpuan di B nilai momennya tidak sama dengan 0. Nilai momen yang sama dengan 0 hanya di tumpuan A dan di titik C yang merupakan ujung bebas. Oke, setelah kita tuliskan MA dan MC sama dengan 0, kemudian kita hitung momen di titik D. Persamaannya kalau kita hitung dari kiri, ya, kita lihat dari kiri, RVA ke atas untuk menuju titik D, maka dikalikan dengan jaraknya atau lengan momennya adalah 2. Ya. Jadi RVA dikalikan 2. Kenapa positif? Sekali lagi, balok A sampai dengan B ada gaya RVA ke atas, RVB ke atas, dan P1 ke bawah, maka dia terjadi lengkungnya adalah lengkung ke bawah atau terbuka ke atas, sehingga nilai momennya adalah
positif. Kemudian momen di titik B, ya, momen di titik B kita hitung dengan perhitungan dari kanan. Dari sini ya, dari kanan misalkan, maka persamaannya adalah P2 dikalikan 2. P2 dikalikan jaraknya ke B2. Kenapa minus? Karena di sini kalau kita bayangkan balok B sampai dengan C terkena beban P2, maka dia lengkungnya adalah lengkung terbuka ke bawah atau lengkung ke atas, sehingga kita beri tanda minus. Kalau kita hitung dengan perhitungan dari kiri, momen di titik B persamaannya menjadi seperti ini. RVA dikalikan 6 dikurangi P1 dikalikan 6 minus 2. Hasilnya sama saja, yaitu minus 3 ton meter ya. Kemudian bidang M-nya setelah kita dapat, kita gambarkan di sini ya. Kita plotkan M di titik D 1,66 dan M di titik D 1,66 dan M di titik B ini seharusnya ya, M di titik B ini minus 3 ya, di sini minus 3, ini plus. Kemudian menggambar bidang D seperti biasanya, hampir sama dengan balok konstruksi sederhana. Dimulai dari A, DA nilainya RVA sama dengan 0,833 ton positif. Kemudian D kanan sampai B kiri, jadi D kanan sampai B kiri ini nilainya RVA dikurangi P1 ya, jadi RVA dikurangi P1. So, hasilnya minus 1,167. Kemudian D B kanan sampai C kiri ini hasilnya sama dengan P2 sebesar 1,5 ton kalau kita hitung dari kanan, atau bisa kita hitung dari kiri dengan persamaan RVA minus P1 plus RVB. Hasilnya sama 1,5 ton positif. Dan D di C itu sama dengan 0. Kalau kita gambarkan, DA sama dengan RVA plus 0,833. Kemudian berjalan ke titik D, kita tidak menemui gaya vertikal sebelum sampai di titik D, sehingga digambarkan dengan garis mendatar. Kemudian baru di titik B ada gaya 2 ton, maka RVA-nya dikurangi 2 ton sehingga turun menjadi minus 1,167. Kemudian berjalan ke kanan lagi sampai di titik B, tidak menemui gaya vertikal sehingga digambar garis mendatar dari D sampai B. Kemudian di titik B kita ada gaya RVB sebesar 2,667, maka kita naik ke atas ya, minus 1,167 ditambah 2,667, maka hasilnya adalah plus 1,5 di titik B. Kemudian jalan lagi ke kanan sampai ke titik C, belum ada gaya vertikal sehingga digambarkan mendatar. Baru di titik C ada gaya P2 1,5 ton sehingga 1,5 di titik B dikurangi 1,5 ton akibat P2, maka akan kembali ke titik 0. Kemudian untuk bidang N di sini karena tidak ada gaya horizontal, maka bidang N di kasus ini adalah 0 ya. Oke, sekian untuk pembahasan balok overstack akibat beban terpusat. Berikut adalah latihan soal yang bisa Anda coba kerjakan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.